Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasana dari Prodi Piayat Al-Qadiri 1 Jember kelas 7B ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang diampu oleh Bapak dosen Fikri. Sini saya akan menjelaskan atau merangkum sedikit tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada sejumlah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang belum banyak diketahui umat Islam. Salah satunya yakni terbang ke udara dan menghidupkan orang mati. Sahabat, karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia. Pada umumnya, karomah terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali atau sederajatnya. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termaktub dalam sejumlah kitab dan masih banyak yang belum mengetahuinya. Di sini merangkum sebagai sumber penjelasannya tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu, yakni menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan orang mati ini terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini bermula perdebatan antara seorang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang mati meskipun bukan seorang nabi. Suatu saat, di hadapan orang Nasrani itu, dia membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. 2. Buah apel yang jatuh dari langit. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apel itu jatuh dari langit ketika dia mengadakan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah. Rupanya bau busuk itu muncul karena dijamaah oleh tangan seorang zalim, sedangkan harum karena tangan seorang wali. Ketiga, menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'ul Karamat Al-Auliya ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat wudhu. Melihat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus. Kemudian karomah selanjutnya menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahirul Al-Asni ala Lujain, menaklukkan musuh dari jauh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut mempunyai kekuatan tersebut dengan kekuatan batiniah yang bisa menangkap seorang dari jauh. Kesaktian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut memang sulit untuk dipercaya. Lalu, terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sulit dipercaya adalah terbang ke udara. Kemudian membuat bangsa jin tahluk. Karomah lain yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin jahat. Hal ini bermula ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mengajari ilmu agama pada jin jahat tersebut.
keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takut kepadanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.